Sahabat Indonesia, bertemu kembali di episode 106. Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, mohon dibantu subscribe ya. Nah, kali ini saya akan berbicara beberapa hal. Pertama, soal bagaimana menanggapi orang-orang yang terlalu cepat menjustifikasi individu, kelompok, maupun golongan. Menjustifikasi misalnya mengatakan murtad, mengatakan kafir. Kemudian bagaimana pula kita menanggapi orang-orang yang kadang mengatakan bahwa belajar filsafat itu haram, belajar filsafat itu bisa saja kita meninggalkan Tuhan dan meninggalkan agama. Dan bagaimana pula kita menanggapi mereka yang kadang dalam tanda kutip ya, seolah-olah mengolok-olok agama ini, seolah-olah mengatakan bahwa agama itu dongeng, isi atau kisah-kisah dalam agama itu dongeng. Kemudian beberapa juga pihak mengatakan bahwa agama itu ciptaan manusia. Ini juga sudah pernah saya sampaikan di episode yang lain. Dan di sini juga saya akan menyampaikan beberapa alasan saya. Saya sebagai orang beragama, saya juga akan menyampaikan mengapa saya tetap beragama. Padahal saya juga sudah belajar filsafat, tetapi tidak jago ya. Tapi saya juga membaca beberapa pikiran filosof-filosof itu, mulai dari Thales sampai filosof nihilisme, yaitu Friedrich Wilhelm Nietzsche, dan ada juga beberapa filosof di belakangnya. Nah, saya sebelumnya mengatakan bahwa benarkah Kumaila itu murtad? Mengapa saya berhati-hati menjustifikasi Kumaila itu murtad? Karena saya harus mempelajari seperti apa ciri-ciri orang yang murtad itu. Lalu saya hubungkan dengan beberapa perkataan Kumaila Hakimah yang saya buat videonya di episode 105. Karena perlu kehati-hatian untuk menjustifikasi orang bahwa dia telah murtad, yang sampai karena subjektivitas kita sendiri yang berangkat misalnya dari kebencian sehingga terlalu cepat menjustifikasi orang bahwa dia telah murtad. Dan saya kirim videonya dengan harapan orang menilai sendiri dengan penjelasan bahwa di antara ciri-ciri orang murtad itu, ya, pertama, mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari bahwa Allah itu maha kuasa pertama, maha adil, maha besar, maha pencipta, dan seterusnya. Kemudian mengingkari isi Al-Quran, mengingkari Nabi, mengingkari keluarga Nabi, dan seterusnya. Jadi di antara ciri-ciri itu adalah bagian dari orang yang murtad. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa Kumaila itu murtad, karena jangan sampai ada hal-hal yang saya tidak tahu, tetapi gambarannya sudah ada. Kemudian bagaimana kita menanggapi orang yang mengatakan bahwa belajar filsafat itu haram? Belajar filsafat itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita meninggalkan agama. Jadi filsafat itu adalah cara untuk menemukan kebenaran. Dia berangkat dari rasa penasaran tentang sesuatu. Misalnya Thales mengatakan bahwa segala sesuatu itu tercipta dari air. Rasa penasarannya itu timbul karena melihat sekelilingnya, karena dia di pesisir. Lalu kemudian dia berpikir bahwa bisa saja alam semesta ini diciptakan dari air. Jadi Thales mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta dari air karena dia tinggal di pesisir yang di sekitarnya itu banyak air. Jadi dia mencari kebenaran dari rasa penasarannya, dan instrumen yang dia gunakan adalah apa yang ada di sekelilingnya. Kemudian filosof selanjutnya juga mengatakan bahwa alam semesta itu tercipta dari api karena dia tinggal di sekitar gunung berapi dan mungkin pernah melihat gunung berapi itu sedang memercikkan apinya, atau bahkan pernah dia saksikan meledak.
Sehingga dengan berbagai instrumen di sekitarnya, dengan intuisinya, dengan pikirannya, mengatakan bahwa alam semesta itu tercipta dari api. Mengapa saya menggambarkan ini? Karena ini sebenarnya filsafat itu mencari kebenaran dengan metode-metode tertentu. Sampai ke Socrates dan filosof selanjutnya, itu ujungnya adalah mencari kebenaran. Lalu bagaimana dengan agama? Jadi agama ujungnya adalah mencari kedamaian, kedamaian di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya agama itu tidak agama kacau, artinya tidak kacau, karena ketika tidak kacau berarti itu sudah damai. Jadi apa hubungannya misalnya filsafat dengan agama? Kadang filsafat itu menjadi sebuah agama karena sudah direnungkan. Misalnya Siddhartha Gautama berenung lalu kemudian menciptakan agama Buddha dengan hasil 8 jalan kebenaran. Benar dalam berpikir, benar dalam bertindak, dan seterusnya. Beda mungkin dengan agama Samawi yang petunjuknya itu langsung dari Tuhan melalui malaikat, lalu kemudian ke nabi, dan kemudian punya kitab. Jadi filsafat ujungnya itu adalah mencari kebenaran melalui instrumen, melalui metodologi, melalui cara berpikir mendalam, karena penasaran tentang sesuatu yang ada di sekitarnya. Kemudian agama itu ujungnya adalah mencari kedamaian, sehingga membuat semacam perangkat, aturan-aturan agar tidak kacau, karena ketika tidak kacau maka lahirlah kedamaian. Damai di dunia dan juga damai di akhirat. Siapa ujung tombak yang akan mengukur bahwa Anda sudah berbuat baik sesuai aturan agama itu? Ya, disitulah ada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menguasai segalanya. Nah, kalau misalnya dikatakan belajar filsafat itu kita jauh dari Tuhan, tidak juga, karena banyak filosof yang justru berdalih bahwa Tuhan itu ada. Misalnya filosof Immanuel Kant mengatakan bahwa Tuhan itu nomena, Tuhan itu transenden, di luar nalar manusia. Kita tidak bisa realitaskan Tuhan itu, tetapi pikiran kita bisa kita arahkan bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu adalah yang melahirkan moral. Karena dengan adanya Tuhan, lalu kemudian ada agama, disitulah moral itu bisa tertata dengan baik, karena kita takut dengan keberadaan Tuhan, yang posisinya Tuhan yang adil, Tuhan yang maha kuasa. Kemudian filosof yang lain lagi, yang lebih duluan di abad 13, misalnya Thomas Aquinas, dengan beberapa dalih bagaimana caranya dia melogikakan Tuhan itu, bahwa Tuhan itu ada. Misalnya karena tata surya ini tersusun dengan rapi, lalu kemudian pasti ada tujuannya, dan yang menyusun semua dari ketertataan, kerapian daripada tata surya itu adalah Tuhan. Dan ada 5 teori dari Thomas Aquinas ini. Salah satu yang paling terkenal, kalau menurut saya yang paling logis, adalah teori gerak. Jadi segala sesuatu itu bergerak karena ada yang gerakkan. Jadi tata surya yang bergerak itu karena ada yang gerakkan, dan yang gerakkan itu adalah Tuhan. Sama dengan kita berjalan, kita bisa berjalan karena kita yang gerakkan. Tapi saya sadari bahwa ada juga memang filosof yang memang tidak mengadakan Tuhan dalam pemikirannya. Misalnya Bertrand Russell, kemudian Ludwig Feuerbach, kemudian Nietzsche, dan beberapa filosof lainnya yang menantang, yang tidak mengadakan Tuhan di dalam pemikiran-pemikiran. Jadi kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa misalnya Tuhan itu tidak ada, agama itu buatan manusia. Oke, saya percaya bahwa ada agama itu buatan manusia, tetapi tidak semuanya. Bahkan
ada memang agama wa'i, yang digolongkan agama wa'i itu buatan manusia, dari tradisi manusia, dari filsafat manusia, pemikiran manusia yang kemudian menjadi sebuah agama. Kita jangan terlalu cepat menjustifikasi. Seperti juga Rei Konoha yang sepertinya berangkat dari pemikiran yang sudah memang betul-betul seolah-olah mengatakan pemeluk agama Islam itu bodoh, ada yang jahat, memperkosa, selalu diulang-ulang. Itu tidak salah sih, banyak fakta memang yang dia sampaikan, tetapi sebaiknya juga menyampaikan hal-hal baik tentang Tuhan. Coba bayangkan misalnya, kalau dari awal Tuhan itu tidak ada, dianggap tidak ada misalnya, lalu tidak ada juga agama, tidak ada yang mengatur kita ini. Kalau misalnya dianggap ini tidak masuk akal, banyak hal-hal dalam agama yang tidak masuk akal, itu bisa diterima kalau masuk akal, kalau ilmiah. Coba cari juga fakta-fakta ilmiah. Misalnya Roman Moody yang meneliti orang yang pernah meninggal lalu hidup kembali dan mengatakan bahwa orang-orang 100 orang yang telah meninggal itu di wawancara, 100 orang yang telah meninggal itu lalu diwawancara dan mengatakan bahwa saya meninggal, lalu kemudian saya melihat saya keluar dari badan saya, melihat keluarga saya menangisi saya, lalu kemudian sampai ke suatu lorong yang sangat gelap, namun ada yang mengatakan kamu tidak seharusnya ke sini. 86% mengatakan bahwa seperti itu kejadiannya. 80% orang mengatakan seperti itu. 14% itu tidak pas seperti itu, tapi mengarah juga ke sana. Ini sesuatu yang tidak ilmiah, yang diilmiahkan. Jadi kalau berbicara ilmiah, jangan mencari satu arah, jangan cari satu pihak. Seharusnya cari di semua referensi supaya dalam memahami sesuatu kita tidak berkacamata kuda. Kacamata kuda itu tidak melihat ke samping, tidak melihat ke kiri kanan, tetapi hanya fokus di depan. Sehingga tidak ada perbandingan yang kita dapatkan. Selalunya mungkin suka kalau yang kontroversi supaya banyak yang nonton, ya mungkin begitu. Ini mohon maaf. Ini hanya tuduhan saya, bukan tuduhan, asumsi saya mungkin begitu. Seharusnya sesuatu yang misalnya Anda temukan keburukan, sebaiknya jelaskan juga kebaikannya supaya setimpal begitu. Jadi kuncinya adalah jangan terlalu cepat menjustifikasi seorang atau individu atau kelompok maupun golongan. Pelajari juga secara komprehensif, misalnya filsafat, jangan mempelajari filsafatnya orang-orang yang ateis, tapi pelajari juga orang-orang teis, filosof yang teis, supaya ada perbandingan. Kalau misalnya agama dituduh bahwa itu buatan manusia, coba dipikirkan kembali. Banyak hal-hal juga, fakta-fakta yang sebenarnya berkesesuaian dengan dalil-dalil Al-Quran. Banyak juga fakta-fakta yang berkesesuaian dengan dalil-dalil Al-Quran. Jangan tanya saya bahwa saya harus sampaikan semuanya di sini. Ada banyak. Kalaupun ada yang bertentangan, maka jangan yang bertentangan terus yang diangkat. Itu pun kalau ada. Tapi harus juga angkat bahwa ternyata agama itu sesuai dengan fakta ilmiah ini. Seperti itu, kawan. Saya pikir demikian. Jika ada yang keliru, mohon diluruskan di kolom komentar. Jangan lupa dibantu subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.